Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jemaah salat Zuhur yang berbahagia, semua kita ingin punya anak yang soleh dan soleh. Semua kita, walaupun kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana caranya, atau juga kita sendiri yang pengen punya anak soleh-soleh juga belum soleh. Kalau saya tanya Bapak udah soleh belum, kan jawabannya nggak tahu. Nah, salah satu yang mendukung supaya anak kita soleh atau solehah itu adalah pendidikan. Dalam bahasa Arab pendidikan itu tarbiyah. Kalau pengajaran itu taklim. Kalau kita ingin bicara tentang tarbiyah, maka ini hampir tidak punya hubungan dengan yang namanya taklim. Karena bicara tarbiyah itu dari bahasa Arab rabbi tarbiyatan, rabbi tarbiyatan, itu artinya mendidik. Maka Allah memperkenalkan dirinya, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah adalah pendidik. Allah adalah pendidik. Itu kan Rabbi jadi badal ke Allah. Kalau bahasa Arab itu badal maksudnya alhamdulillahi Rabbi, segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbi alamin, pendidik. Hasil didikan Allah luar biasa. Matahari nggak pernah berhenti beredar. Bumi nggak pernah berhenti beredar. Nggak pernah bosan. Siang malam berganti nggak pernah. Indonesia ini nggak pernah berangkat. Tidak ada planet yang saling bertabrakan, guys. Semua berjalan sesuai dengan aturan Allah, karena Allah sebagai pendidik alim. Nah, apa beda pendidikan dengan pengajar? Seorang guru, saya bisa guru, ketika berpakaian rapi kemudian menginspirasi murid saya, maka saya berhasil mendidik. Kata murid saya mau rapi seperti guru saya, tanpa harus saya ajar. Itu namanya mendidik. Ketika saya berbicara santun, baik, oke, menurut anak-anak saya bagus, lalu menginspirasi, nanti saya mau jadi guru seperti guru saya, maka saya berhasil mendidik. Nah, ketika saya makan kemudian dilihat oleh anak murid saya, oh itu cara makan yang baik, oh itu sampai bisa jadi makanan yang saya suka, dia berusaha untuk suka. Itu namanya mendidik tarbiyah. Tapi kalau taklim itu, saya ngajar apa? Matematika. Maka anak saya ajarkan supaya paham bagaimana cara bagi huruf. Dia paham, dia bisa, itu namanya taklim. Nah, Bapak ngajarin Quran, itu namanya taklim. Kalau anak hafal huruf hijaiyah itu namanya taklim. Tapi Bapak jadi ustaz pakai peci, suaranya bagus, lalu menginspirasi anak baik, itu namanya taklim. Kita ngomongin yang mana? Ada tarbiyah, ada taklim. Maka kalau ada majlis taklim dari namanya, maka kecil kemungkinan seorang murid bisa mencontoh kebaikan murid. Sebab majlis taklim bukan majlis tarbiyah. Taklim itu pengajaran, diajarkan. Kalau di kampung kita, ayo ibu-ibu baca Yasin, lalu tahlilan, akhirnya diajarin Yasin, diajarin tahlilan, diajarin khususun ila ruhi, itu diajarin. Tapi tidak efek kepadanya, tidak efek ke akhlak. Bapak baca Yasin, efek akhlak mana? Tapi seorang guru ketika assalamualaikum, bacanya bagus, maknanya bagus, saya pengen seperti dia, itu namanya tarbiyah. Nah, seorang anak sesungguhnya ketika dia ingin menjadi soleh dan soleha, pendidikan pertama anak kita adalah agama. Kenapa? Sebab contoh di Al-Quran itu ketika Luqmanul Hakim yang dianggap ini Nabi itu bukan gitu. Ada surah namanya Luqman, surah Yusuf Rasul Nabi, surah Ibrahim Rasul Nabi, surah Muhammad Rasulullah Nabi, surah Nuh Rasul Nabi, surah Yunus Rasul. Tapi ada surah Luqman. Dan kita tidak pernah diperkenalkan seorang Rasul yang 25 namanya Luqman, yang ada Sulaiman. Siapa ini Luqmanul Hakim? Luqman yang bijaksana, orang yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah contoh yang sukses mendidik anaknya. Apa yang diajarkan? Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim.
Wahai anakku, jangan pernah musyrik agama. Perkenalkan dia dengan Allah. Itu pendidikan awal, ya. Itu pengetahuan awal. Yang dari dia kenal Allah kemudian ngefek kepada akhlaknya. Dia mau ibadah, dia mau sholat, dia mau baca Quran, dia mau beri salam, dia mau cium tangan sama orang tuanya, dia mau menghormati gurunya. Itu yang pertama, la tusyrik billah inna syirka la dzulmun. Ini diperkuat oleh ulama, namanya Ibnu Ruslan, kitabnya menyatakan Zubar. Apa kata Ibnu Ruslan? Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Pertama kali yang wajib diajarkan kepada anak kita, kenal Allah. Coba proses kenalin Allah bukan anak kita panggil, oh Maisa ya, paham ya, wujud tidak apa-apa, bukan. Itu dari jalan tarbiyah. Dia lihat kita setiap hari ibu-ibu sholat di rumah pakai mukena Allahu Akbar. Itu anak yang kecil, Allah. Aku mau sholat, bayang. Itu yang dimaksud dengan memperkenalkan Tuhan. Lama-lama kita bilang, nggak boleh mukul temennya, nggak baik, dosa. Dia nggak tahu dosa, tapi besok dia bilang, nggak boleh, dosa. Bilang apa, terima kasih, bilang apa, assalamualaikum. Itu mau dilakukan karena sudah diperkenalkan, ini loh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bukan sekedar anak hafal wujud tidak. Ini saya bilang ketika anak hafal wujud tidak, maka itu namanya takdim. Wujud artinya ada, mustahil Allah tiada. Apa sifatnya Adam itu mustahil Allah tidak ada. Tapi sudahkah dia punya efek di badannya tentang wujudnya Allah? Nah, ini disebut dengan tarbiyah. Maka saya sudah bilang Pak, kalau SD sampai SMP, ini kalau Bapak tahu ya, kudu ada pengajian mana? Kudu Pak. Kalau memang nggak ada pengajian, mau nggak mau Pak, harus di sekolahin yang ada agamanya. Mau namanya MI, mau namanya SD, IT, mau namanya madrasah, mau namanya, yang jelas harus ada muatan agamanya. Yang dia kenal sama sholat, dia kenal sama Quran, dia kenal sama wudu, dia kenal sama najis, dia kenal sama masjid, dia bisa niat baca doa. Itu yang pertama. Harus itu. Nah, yang lain-lain terbelakang. Ini kan kadang-kadang kita pengen buru-buru anak kita pinter menurut versi kita. Maka ada kursus les bahasa Inggris, ada kumon matematika. Coba dulu pernah les matematika? Enggak kan? Sehat-sehat aja sekarang. Ada di sini. Coba pernah les bahasa Inggris? Pernah. Nggak lulus kan? Tapi asik-asik aja. Kenapa? Tapi Bapak diajarkan tentang pengenalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Pokoknya SD, SMP 9 tahun, tahun ke-12, 9 tahun. Kalau bahasa kita dia harus hatam. Maaf, Quran dia baca hatam. Sholat dia bisa. Bahkan dalam petik enggak pakai disuruh udah jalan. Dia paham mana dosa, mana pahala. Dia paham mana yang haram, mana yang halal. Itu yang di situ nanti ada bahasa dosa ketika mohon maaf pergaulan antar lawan jenis. Tahu dari mana dosa? Dari sini. Yang pertama. Yang kedua, buat anak kita itu ada, kalau bahasa Rasulullah itu kan diutus Rasulullah Hasan Suri Tauladan. Maka guru pertama bagi anak kita adalah ibunya. Guru kedua bagi anak kita adalah bapaknya. Anak Pak ketika 0 sampai usia sekolah SD 0 sampai 7 tahun siapa teman tiap hari? Ibu, bapak, belum ada teman yang lain. Maka akhlak pertama, etika pertama yang harus dimunculkan dari ibunya, dari ayahnya. Anak saya sekarang mau 1 tahun itu baru model jalan. Karena kalau jalan itu kalau bahasa orang kampung dicapit, pegang tangannya 2 gitu dia jalan. Karena saya susah meganginnya, mau buka pintu kan susah Pak. Saya tenang pakai kaki saya. Dan besok ketika saya tuntut, dia tendang pakai pintunya. Belum 1 tahun.
Dalam hati saya, salah kok salah. Karena kita megang tangannya, mau buka pintu, kan mau kita lepas jatuh. Akhirnya pintu kita buka, kita tenang. Dia lihat kita tenang. Besok pas kita tuntun, saya belum tenang, dia dengan belum. Tuh. Kemarin begitu juga, ada mainan kucing-kucingan, dia pegang, jalan. Dan kucingnya nggak mau dikumpat. Cuma karena dia punya berdiri, kita pegangin. Kucing ikut sedang pakai kaki, sedang pakai 3 kali saya pakai kaki dia apa jalan. Allah. Maka kalau ada ibu-ibu yang kerjaannya marah-marah aja, lihat anaknya keras. Nah, kan ibu mobil itu kayak apa ya, antibiotik. Jadi kalau anak pertama diomelin takut pak, 2 kali setengah takut, 3 kali udah kebal pak. Antibiotik kalau keseringan kebal pak, nggak mempan udah. Awas tuh ya, pulang buat hajat tuh ya, pertama berani, pulang buru-buru berani. Pas besok setengah berani, lama-lama coba, ternyata nggak dihajar pak, besok-besok ada ngomong doang. Bukan begitu. Ini kan kalau kita baca kitab hikam nih pak, kita hikam pak. Nih nanti agak kesana sedikit. Kata Ibnu Sakandari, Allah itu tidak menghijab kita. Kitalah yang menghijab diri kita dari Allah. Salah satu contoh yang menghijab, bapak ketika anaknya lahir, istri hamil kemudian lahir. Ketika lahir, bapak bilang itu ciptaan Allah, apa bapak bilang itu anak bapak? Anak saya. Emang pernah bikin? Kita yakin di perut istri kita yang menciptakan Allah. Itu kan amanat Allah. Tapi ketika lahir kita bilang anak buah. Sebenarnya kita menghijab diri kita dari Allah. Bapak yakinkan rezeki dari Allah? Yakin. Ketika gajian pak, yang bapak pegang uang, rezeki Allah boleh bapak? Bisa. Maka karena duit saya tidak ada tuh 200 buat yatim, 200 buat pasien, nggak ada kreditan motor untuk utang. Ya, sama anak juga begitu. Jadi karena kita merasa ini anak kita, maka kita jarang menyandarkan diri kepada Allah. Kalau sandarkan kepada diri kepada Allah, coba lihat ayatnya. Ya alladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya orang beriman ngomong yang baik-baik, amanah, pintar, soleh, soleha, cantik. Nggak boleh begitu, pintar. Dulu pintar. Duduk kok tenang. Satu kali, besoknya duduk lama, dia nggak duduk masih di barang, lama-lama teriak teman udah itu antibiotik. Maka pendidikan pertama 0 sampai 7 tahun itu ibunya dan ayahnya, akhlaknya, bagaimana kita makan, bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita jalan, bagaimana kita ke masjid. Nah, sekali lagi saya punya anak. Anak saya yang kecil ini demen banget pak main ke masjid samping rumah. Kenapa demen main ke masjid? Sebab mohon maaf, kalau malam Senin ngaji, ibunya, istri saya ikut ngaji. Malam Rabu pengajian, ibunya ikut ngaji. Kalau saya ngajar kan, ikut ngaji, dibawa ngaji. Jadi apa masjid tuh betah. Jadi kalau dia main ke masjid nggak mau keluar. Karena kita, mohon maaf, barangkali dia lihat sering ke masjid. Tapi ada anak yang masuk masjid nangis aja. Mau masuk masjid nggak mau aja pak. Dan mungkin belum pernah diajak ke masjid. Maka sekali lagi yang pertama dari kenalkan dengan Allah. Secara agama kita kenalkan, secara etika, yuk bapak, ibu-ibu yang pada punya jadi ibu yang sesungguhnya, jadi ayah yang sesungguhnya. Ayah yang sesungguhnya apa? Mohon maaf saya ulang sekali lagi pak. Bapak jadi ayah, punya jabatan ayah, punya titel ayah karena ada anak. Dia berpikir fungsi saya sebagai ayah apa ya buat anak itu pak berpikir. Karena ada yang manggil bapak, ayah, abi, dedi, namanya dedi Miswar. Nah, ya. Itu ada panggilan itu karena ada anak. Kalau nggak ada anak, maka sadar. Iya, berarti saya sudah jadi ayah. Yang terbaik sebagai ayah kepada anaknya apa? Begitu juga ibu punya jabatan. Ibu dipanggil mama, dipanggil bunda, dipanggil umi, itu karena ada anak. Lalu berpikirlah, apa ya?
Ini yang saya sampaikan ini karena dulu istrinya Pak Habibie almarhum itu pernah berpikir begitu. Jadi ketika di Jerman Pak Habibie kerja, Ibu Ainun kerja. Kadang-kadang Bu Ainun lebih duluan berangkat dibanding Pak Habibie. Lama-lama Bu Ainun berpikir, lah itu anakku saya ngurus. Saya ibu, lalu saya tidak ngurusin anak saya. Apa manfaatnya ibu kalau saya ayah, lalu tidak pernah memperhatikan anaknya? Lalu apa manfaat ayah sebagai ayah ketika ada anak? Sering-sering baca buku Pak tentang anak kita. Anak kita dunianya beda sama kita, jangan disamain Pak. Anak kita udah makan es kayak gitu ya. Udah kita bilang makan es udah batuk juga. Ya nggak bisa Pak, dia nggak paham Pak. Dia nggak paham, dia nanti saya bilang begitu. Anak baru bisa jalan di jalanan, bapaknya dari belakang. Jangan ke tengah deh, jangan ke tengah, ada motor, jangan ke tengah. Anak tengah pinggir berarti Pak. Dia nggak tahu tengah mana, pinggir mana, dia tuh di jalan aja. Kadang-kadang kita maksa anak kita supaya paham apa yang kita omongin, belum waktu. Bagaimana caranya? Itu untuk diajak pinggir sini ya, pinggir sini ya. Jangan itu namanya tengah ke pinggir ya. Lama-lama kita ke tengah ke pinggir ya. Dia paham, oh ini tengah, ini pinggir. Jadi orang tua saya setuju. Lalu nanti di SD dia akan ketemu guru, dia akan ketemu teman, maka orang tua jadi filter. Kan itu teman aku ngomongnya masih dorong Pak, itu boleh. Ngomong apa? Itu katanya bapaknya dengan jaga cakep. Di mana itu anak-anak? Ini saya kadang-kadang melihat. Jadi saya suka berpikir begini. Sayang sekali ya itu anak dapat ibu, maaf ya, dapat ibu yang gak paham mendidik. Maaf nih kadang-kadang saya kalau ada orang anaknya, ya kan saya pernah tidak di Indomaret, di Alfamart, saya lupa karena dia berdampingan mana itu yang Indomaret ada kapur gitu. Itu anak kecil mau beli es krim, emaknya nggak punya duit, nangis gitu anak. Apa mani ngomel, lu tau yang jajan doang lu, nyari duit kagak bisa lu, udah jajan doang, itu omelan apa? Anak umur 3 tahun Pak, nggak bisa digendong. Nanti cari kalau ibu udah punya duit kita beli mana lagi, yuk kita punya bapak kan gitu ya Bang. Ini enggak, nangis doang lu bisanya, nyari duit kagak lu, ngabisin doang. Ini ngomel macam apa? Saya bilang kasihan ya anak punya ibu penjajah Belanda, ngomongnya semacam itu. Ya Pak, nih 40 pohon salida itu sehat, mungkin pasti baik semuanya kalau ininya baik. Nah, pasti Pak, kadang-kadang sakit hati kita sama kan, ada yang disuruh kagak mau ya. Ada disuruh nggak mau, tolong beliin bapak ini nggak mau. Tolong nggak mau. Pak, dia nggak tahu rasa bagaimana sakitnya kita. Dia nggak tahu. Emang lu pernah dikasih tahu? Kita kadang-kadang pengen sepeda tahu kayaknya muncul, disuruh kagak mau, gua sakitan, gua nggak mau. Dia nggak tahu. Kita maksa dia supaya. Nah, kadang-kadang, dulu. Jadi jalan sendiri kan? Dulu. Pendidikan semacam itu nanti, oh iya berarti ayah kumar. Dia tahu gitu loh berarti ayah kumar, berarti ibu kumar. Udah, Pak, Ibu, kalau marah sama anak, jangan. Tolong ingat Pak, Ibu itu anak, jangan pakai dendam ya. Yang anak pakai dendamnya 3 hari Pak. Ibu-ibu kadang-kadang kalau kesel mau anaknya 3 hari kadang-kadang, wah itu anak bukan musuh, itu anak bukan kompetitor. Dia salah diomelin, dia pendidikan, udah ketika salah kan kita bilang, ya maafin aku Ibu, udah selesai. Ya itu biar biasa. Ya, bukan saya jawab, ini anak pertama tuh istri saya begini modelnya. Saya bilang, kamu kayaknya kesel. Ngapain tadi pagi? Soalnya udah maafin kesel aja. Itu anak, bukan musuh. Sampai hari kiamat itu tetap anak. Ya, simpulkan ya. Yang pertama, Al-Qurannya, sholatnya, wudhunya, itu yang paling pertama. Sampai dia usia menjelang SMP. Kalau sekolah Al-Quran gak bisa khatam, udah bisa baca subuh-subuh, udah ada simpanan juz 30 buat dibaca.
Sudah sholat sudah nggak pakai dikasih tahu, bangun subuh udah nggak pakai dibilangin keren dan udah oke. Dia tahu mana yang baik, mana yang buruk, yang halal ya. Yang kedua akhlak itu kita mulai akhlaknya orang tuanya ya. Pak udah kali Pak, udah selesai sembahyang malas-malasan, udah selesai, udah pokoknya di masjid aja udah bapak guru pakai kain supaya anaknya lihat. Jangan ngemas juga anak harus diajak. Tapi udah lama dia mau ikut Pak. Karena bapak aja itu jalan, ibu pakai mukena aja ke sholat. Lalu nonton TV maghrib, Allahu Akbar. Ih, bapak mau sholat, ibu mau sholat. Bisa kan anak-anak timnya kita matiin kita sholat dulu ya. Tapi bapaknya sholat. Jangan anaknya disuruh sholat maghrib, ibu masih anggung maghrib sudah kalau iklanin. Dan yang terakhir tetap kita doakan Pak Ibu yang udah punya anak jangan tinggalkan anak. Sebab itu doa yang bisa menembus langit kita. Ketika sujud doakan, pakai doa yang ibu bisa aja, yang bapak bisa. Nah, saya Pak ada doa saya sekarang yang dalam terbatik khusus gitu. Saya lihat sekarang banyak orang-orang perempuan mohon maaf gitu ya, sama nikah rasanya agak lambat. Mohon maaf. Kalau kata kakak saya perempuan, dulu gua SMP udah digodain orang, dulu gua SMA udah mau dilamar orang, sekarang anak kita udah kuliah ada yang nanya-nanya. Sampai ada orang, ya Allah udah 27, udah 29, udah 30 belum nikah. Di kita kan nikah kemangkatan muda diomongin ya, si kecil banget udah kawin. Ketuaan juga, si udah tua banget belum kawin. Kawin dulu, belum juga kawin dulu. Susah gitu. Pasti kadang-kadang sudah baca doa Allahumma yassir sa'ira umulihinna fi ta'liminna wa ta'luminna wa tazminna ya Rabbal. Saya perempuan 3, saya bilang ya Allah mudahkan semua urusan dia belajar, urusan dia ngajar, urusan soal perjodohan. Sampaikan saja kepada yang mana udah proposal kita sudah nanti biarkan Allah yang kata apa pun keputusannya pasti baik. Doakan anak ketiga dan manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.